Shalom, selamat pagi adik-adik. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Romai dalam Saat Teduh pada pagi hari ini, hari Sabtu 22 Juni 2024. Adik-adik, Kak Romai sangat senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam Saat Teduh pada pagi hari ini. Adik-adik apa kabar? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Kak Romai juga baik, luar biasa, puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai Saat Teduh kita, mari yuk kita siapkan Alkitab kita, karena kita akan membaca Alkitab nanti sama-sama. Jadi mari kita siapkan Alkitab kita. Yuk adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kami diberi kesempatan untuk sama-sama saat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, dalam memulai aktivitas kami, memulai hari kami ingin berdoa, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti akan firman yang akan kami baca dan renungkan sama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah perjuangan iman. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Nanti kita akan bahas apa sih maksudnya perjuangan iman ya. Tapi sebelumnya mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Kolose 2 ayat 1 sampai 5. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose adik-adik. Jadi pada waktu itu adik-adik belum ada handphone ya, belum ada internet. Jadi kalau ingin berkomunikasi jarak jauh seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus harus dengan surat adik-adik. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose menyatakan bahwa perjuangannya selama ini supaya jemaat Kolose itu terhibur ya, bersatu dalam kasih dan mengenal Kristus. Artinya adalah Rasul Paulus tidak ingin jarak yang memisahkan dirinya dengan jemaat Kolose menjadi alasan bagi mereka untuk meninggalkan Kristus. Nah, sebagai seorang rasul atau utusan Kristus, Paulus menjadikan kesabarannya ya
penderitaannya dalam pemberitaan Injil atau memberitakan Tuhan Yesus itu sebagai teladan iman. Paulus meminta agar jemaat tahu betapa beratnya perjuangan yang dilakukan oleh Rasul Paulus supaya jemaat di Kolose mereka tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Paulus meminta agar jemaat tahu beratnya perjuangan yang dilakukan oleh Rasul Paulus supaya jemaat di Kolose mereka tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Nah, adik-adik, mari jangan biarkan apapun yang terjadi menghentikan kita atau menghalangi kita dalam perjumpaan kita kepada Tuhan. Seperti misalkan ketika kita ingin berangkat ke sekolah minggu lalu kemudian ban motor kita kempes gitu atau motor papa atau mama ketika ingin mengantar kita sekolah minggu, lalu itu menjadi alasan kita untuk tidak ke sekolah minggu. Jangan itu menjadi alasan kita untuk tidak ke sekolah minggu. Lalu misalkan ketika tangan kita terluka jari kita terluka tiba-tiba ketika kita ingin ke sekolah minggu atau ke gereja. Lalu itu menjadi alasan kita untuk tidak ke sekolah minggu. Padahal kita punya kaki berjalan untuk ke sekolah minggu. Tapi itu menjadi alasan kita. Jangan itu menjadi alasan kita untuk tidak ke sekolah minggu. Apalagi misalkan ketika ingin saat teduh misalkan pagi-pagi seperti ini, karena mungkin libur jadi bangunnya kesiangan, jadi menjadi alasan untuk tidak saat teduh. Jangan biarkan apapun yang terjadi menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan. Seperti Rasul Paulus tidak menyerah tetapi tetap berjuang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk sama-sama saat teduh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan agar kami mampu melakukan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan untuk melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tolong kami untuk melewati hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga kedua orang tua kami, keluarga kami dalam melakukan aktivitas mereka ataupun dalam melakukan pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Sampai bertemu di Saat Teduh berikutnya. Bye.